Baik, selamat pagi. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang subjek hukum internasional. Yang pertama saya akan berbicara dulu apa itu hukum internasional. Nah, hukum internasional adalah bagian dari hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Kemudian apa sih subjek hukum internasional itu? Subjek hukum internasional adalah suatu entitas yang dapat dibebani hak dan kewajiban dalam hukum internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung, ataupun formal dan informal. Uh, ada Adapun subjek-subjeknya sebagai berikut. Yang pertama ada negara, kedua Palang Merah Internasional, ketiga Tata Suci Vatikan, keempat ada individu, kelima ada organisasi internasional, yang terakhir ada pemberontak. Untuk lebih spesifik lagi, saya akan menjelaskan apa itu negara. Negara menurut Van Witsch adalah suatu masyarakat politik yang diorganisasikan secara tetap untuk menduduki suatu daerah atau wilayah tertentu dan hidup dalam batas-batas daerah tersebut, bebas dari negara lain, sehingga dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di muka bumi ini. Adapun syarat-syarat untuk berdirinya suatu negara, syarat primernya yang pertama adalah memiliki penduduk, kemudian ada wilayahnya, ketiga ada pemerintahannya. Syarat sekundernya mendapat pengakuan dari negara lain atau dapat berhubungan dengan negara lain. Nah, dalam hukum internasional, syarat berdirinya suatu negara yang paling penting adalah dapat melakukan kerjasama atau hubungan dengan negara lain. Kemudian ada Palang Merah Internasional atau PMI yang merupakan organisasi dalam ruang lingkup nasional, yaitu Swiss, didirikan oleh 5 orang berkewarganegaraan Swiss yang dipimpin oleh Henry Dunant dan bergerak di bidang kemanusiaan. Yang ketiga ada Tata Suci Vatikan atau Holy See. Pada tanggal 11 Februari 1929 telah terjadi penandatanganan perjanjian antara Italia dan Tata Suci yang disebut dengan Lateran Treaty atau Perjanjian Lateran. Dalam perjanjian tersebut memuat bahwa telah diberikannya sebidang tanah oleh di Roma kepada Tata Suci, yang kemudian diberikan menjadi Vatikan dengan kegiatan di bidang keagamaan, politik, ekonomi, serta sosial budaya. Kemudian ada individu. Individu tidak termasuk subjek hukum internasional yang paling utama, karena hanya dapat dibebani hak dan kewajiban yang terbatas saja. Subjek hukum internasional yang paling utama itu adalah negara. Monisme dan dualisme dalam hukum internasional dan hukum nasional. Teori-teori ini mencoba menjawab bagaimana jika terjadi praktek hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional dalam suatu negara. Nah, teori monisme menjelaskan bahwa hukum internasional dapat langsung berlaku di suatu negara tanpa harus dirubah dulu ke dalam hukum nasional. Oleh karena itu, hukum internasional dan nasional itu dalam teori ini sifatnya setara. Nah, kemudian ada teori dualisme yang mengatakan kalau hukum nasional dan hukum internasional itu berbeda, jadi tidak dapat langsung dipraktekkan atau harus diubah dulu jika ingin menjadi hukum nasional. Itu saja, sekian dari saya. Selamat siang dan terima kasih.